Udah tahu belum? Garmin baru keluarin Garmin Forerunner yang entry level setelah sekian tahun. Apakah lebih jago dibandingkan Garmin Forerunner 965? Oke, apa aja sih yang baru di Garmin Forerunner 165 berdasarkan data yang kami, Wia.id, dapatkan sebagai authorized dealer di Indonesia. Oke, di dalam benak lu pasti gila ini Garmin banyak banget ya seri yang. Nggak usah lu bayangkan gua aja sebagai preview dan juga sebagai bagian dari Wia.id yang authorized dealer dari Garmin. Ini juga bingung, kayak saking banyaknya kenapa bikin produk tuh berlevel-level. Tapi gue langsung jelasin aja ya positioning Garmin Forerunner 165 di tengah keluarga model Garmin Forerunner. Pertama-tama itu yang paling bawah, yang paling entry level, yaitu Garmin Forerunner 55 ya. Itu paling bawah, itu level paling budget. Nah, di atasnya baru di sini ada Garmin Forerunner 165 yang lagi kita bahas ini, yang terbaru. Dan di atasnya lagi yaitu Garmin Forerunner 265. Dan yang paling tinggi di keluarga Forerunner sampai video ini dibuat adalah yang gue pakai ini, yaitu Garmin Forerunner 965. Yang dimana kalau misalnya perbedaannya itu dari satu seri dan seri lain, intinya kalau yang paling teratas nih simpelnya itu ada kayak mapnya dan kayak ada berbagai macam data-data yang lebih detail lagi. Oh ya, by the way, kalau misalnya lu penasaran dan lagi cari jam entry level untuk olahraga atau nggak terutama untuk lari, lu bisa langsung cek video review gue yang udah cukup lama ya untuk si Garmin Forerunner 55, dan juga ada entry level dari merek sebelah yaitu Coros Pace 3. Link videonya itu ada di description box ataupun klik video kanan atas. Oke, langsung kita mulai aja ya. Hal baru apa sih yang ditawarkan di Garmin Forerunner 165? Nah, untuk hal baru di sini ada AMOLED Color Display yang layarnya 1,2 inch ukurannya dan diameternya itu 30,4 mm dengan resolusinya itu 390 x 390 pixel. Ini jadi hal yang baru. Kenapa? Karena ini merupakan jam entry level dari seri Forerunner pertama yang ada si AMOLED. Karena yang kita ketahui yang sebelumnya juga atau yang di bawahnya yang tadi gue sebutin, Forerunner 55 itu tidak AMOLED. Dan selanjutnya secara on paper, baterai dari Garmin Forerunner 165 ini digadang-gadang kalau yang smartwatch mode-nya aja bisa sampai 11 hari. Jujur gue nggak bisa ngomong banyak karena gue baru baca data on paper-nya aja. Tapi berdasarkan research gue secara online, banyak yang bilang antara yang dijanjikan secara on paper sama kenyataannya sih itu cukup sinkron ya. Jadi nggak cuman gimmick doang. Dan buat lu yang selalu pengen kayak, aduh gue pengen jam entry level untuk lari biar gue nggak perlu bawa smartphone kalau ingin dengerin musik. Nah, ini kesempatan lu. Karena mungkin tadi di tabel sebelumnya lu udah lihat Garmin Forerunner 165 itu hadir dengan opsi non musik dan juga musik. Nah, buat yang teman-teman belum tahu, yang membedakan karena Garmin itu user base-nya besar, jadi Garmin merupakan salah satu smartwatch mungkin segelintir ya, bahkan kayaknya nggak ada lagi deh merek lain yang berpartner langsung dengan Spotify. Efeknya dan kemudahannya apa buat kita sebagai konsumen? Tentunya kalau misalnya lu pengguna Spotify Premium, lu bisa langsung download playlist lu dari akun Spotify lu di smartphone lewat WiFi ke jam Garmin Forerunner 165 lu yang versi musik. Nah, mungkin kayak lu udah pernah lihat video gua, Coros Pace 3 juga ada. Nah, bedanya kalau misalnya Coros Pace 3 itu ada musik tapi lu drag and drop file MP3 dari desktop lu ke si jam Coros. Kenapa? Karena mereka belum ada kayak agreement dengan si Spotify. Mungkin karena jumlah user si Coros belum sebanyak kayak Garmin yang secara brand tuh lebih senior kali ya. Dan ada juga daily suggested workout. Seperti namanya yaitu ya suggested workout atau workout yang direkomendasikan untuk workout lari ya dalam hal ini, yang dimana lu cukup merekam 2 sesi lari aja dalam seminggu sehingga jam Garmin lu itu bisa belajar dan merekomendasikan porsi latihan dan porsi istirahat. Dan bila tadi daily suggested workout-nya itu digabungkan dengan lu memasukkan race day lu ke dalam kalender Garmin lu, maka itu akan menjadikan sebuah yang namanya race day adaptive plan. Jadi daily suggested workout tadi itu akan menyesuaikan dengan jadwal lari lu. Simpelnya kalau misalnya lu udah mau jadwal lari, nggak akan tuh disuruh kayak sering-sering long run. Nah, variabel-variabel yang diperhitungkan juga banyak. Misalnya kayak pola latihan lu, VO2 max, pola istirahat
lu dan kualitas istirahat lu, sehingga itu benar-benar sesuai dengan namanya Race Day Adaptive Plan. Kalau lu suka dengan video-video bahasan gue terkait Sportwatch, kita selalu ngerilis 4 video per minggu. Jangan lupa untuk klik tombol loncengnya untuk notifikasi video terbaru. Dan juga kalau misalnya lu mencari jam entry level yang memiliki sensor SPO2 atau pulse ox, nah kali ini lu dijawab nih sama Garmin, karena Garmin 165 sudah memiliki pulse ox dengan fungsi pemakaiannya yang sama dengan kakak-kakaknya. Maksudnya apa? Lu bisa untuk pakainya itu manual check, ataupun juga misalnya lu nyalakan hanya pada saat tidur, ataupun lu juga nyalakan sepanjang hari. Nah, tadi kan gue udah bahas sedikit terkait tidur ya pada saat gue bahas SPO2. Nah, tidur di sini juga di tracking dengan Insightful juga. Nggak kalah dengan seri-seri Forerunner yang di atasnya, yaitu 265. Ataupun si 965 yang juga ada Advanced Sleep Tracking. Di sini lu bisa ngelihat kayak durasi dan kayak fase tidur lu apa aja, dan juga ada Sleep Insight. Nah, bedanya lagi mungkin kalau misalnya di entry level yang lebih bawah si Forerunner 55 mungkin nggak ada nap detection. Maksudnya apa? Jadi kalau misalnya lu tidur siang itu kayak nggak kehitung gitu, seolah-olah nggak ada. Padahal kan apalagi kalau misalnya yang lu latihannya tuh misalnya 2 kali sehari, itu kan mungkin lu ada kayak tidur siang, dan itu sebenarnya membantu tubuh lu untuk recovery. Nah, dengan si Garmin Forerunner 165 ini tidur yang kisaran menurut penjelasan dari Garmin antara 10-20 menit itu bisa terhitung gitu. Jadi akan mempengaruhi pembacaan data di jam Garmin Forerunner 165-nya. Selanjutnya, akhirnya Garmin Forerunner entry level juga memiliki data HRV atau singkatan dari Heart Rate Variability, yang biasanya itu adanya di mid tier Forerunner atau enggak upper tier Forerunner kayak si Garmin Forerunner 965 yang gua pakai ini. Nah, apa sih Heart Rate Variability? Intinya sesuai namanya, yaitu waktu antara detak satu jantung ke detak yang selanjutnya. Nah, itu untuk memperhitungkan kayak bagaimana sih kayak respon badan lu terhadap aktivitas sehari-hari lu, intensitas olahraga lu, terus kayak ada istirahat, dan juga stres, dan masih banyak lainnya. Jadi sebagai user kita bisa ngelihat kayak sebenarnya tuh keseharian kita dan latihan kita itu sebenarnya atau enggak istirahatnya itu kayak udah maksimal belum sih, dengan melihat angka dari si HRV. Dan kalau misalnya lu pengen melihat yang lebih simple lagi datanya tapi juga cukup lengkap rangkumannya, yaitu Enhanced Body Battery. Jadi kalau misalnya di Forerunner 55 itu ada juga body battery, tapi bukan yang Enhanced Body Battery. Itu berdasarkan terakhir gue coba si Forerunner 55 ya. Nah, Enhanced Body Battery-nya itu intinya lebih banyak mempertimbangkan aspek-aspek atau enggak variabel-variabel yang sebelumnya tidak terhitung di body battery yang biasa. Misalnya kalau misalnya body battery score kita itu turun, itu dikasih tahu tuh top kontributornya itu dari kayak kegiatan apa aja. Dan kalau misalnya pun nambah itu juga diberikan kayak sedikit rangkuman. Jadi kayak jelas kayak energi kita itu ke spend atau enggak terisi tuh pas ngapain aja. By the way, kalau misalnya lu masih penasaran dengan HRV, dan gue udah pernah bahas di salah satu video gue yang lagi ngebahas terkait Garmin Forerunner 965. Kalau misalnya lu mau ngecek, tinggal klik video kanan di atas tombolnya, ataupun klik linknya ada yang di description box dari video ini. Nah, untuk sport profile atau aktivitas olahraga yang bisa direkam tentunya ada lari, trail running, lari di track, hiking, cycling, indoor cycling, HIIT yang gue sering pakai, strength training, sampai juga renang open water, dan masih banyak lagi yang bisa dilakukan jam entry level ini. Dan akhirnya jam entry level dari Garmin Forerunner atau seri Forerunner itu juga memiliki built-in running power. Jadi biasanya kalau misalnya yang lalu-lalu tuh nggak dapet, yang kayak misalnya Garmin Forerunner 55 tuh nggak dapet yang built-in running power. Nah, mungkin Garmin sudah menjawab tantangan dari brand-brand sebelah kali ya, dimana jam-jam entry levelnya juga sudah dibenamkan running power yang built-in. Tapi Garmin Forerunner 165 tidak dilengkapi dengan sensor multiband loh. Nah, ini yang hal membedakan dengan Garmin, antara Garmin dan jam entry level lainnya nih menurut gue. Karena misalnya kalau dengan merek lain, jam-jam entry levelnya misalnya kita langsung sebut aja ya, Coros Pace itu udah ada multiband. Tapi mungkin gue bisa ngomong lebih jauh dan lebih banyak pada saat gue udah hands-on review ya. Dan hal yang lo mesti tahu juga, apalagi kalau misalnya lo demen triathlon, si Garmin Forerunner 165 itu tidak mendukung multi sport. Maksudnya apa buat yang belum tahu? Kalau misalnya
Kan triathlon ada sepeda, lari, dan renang. Nah, kalau misalnya multisport itu bisa digabungkan dan direkam menjadi satu aktivitas datanya. Sedangkan karena ini nggak ada multisport ya jadi nggak bisa seperti itu. Dan satu hal lagi, bukan karena tadi gue udah mention jam ini udah ada built-in running power, dia juga mendukung sensor power meter untuk sepeda. Jadi itu hal yang berbeda ya. Jadi pastikan pada saat lo beli lu nggak ada ekspektasi jam ini di pairing dengan sensor power meter sepeda. Dan buat lu semua yang memang suka data training yang agak detail kayak gua, yang dalam hal ini direpresentasikan oleh kayak training status, di mana di sini bisa dikasih lihat training status lu produktif atau enggak, terus kayak VO2 max, acute load, load focus, VO2 max dan HRV status dan recovery. Dan ada juga yang paling penting buat gua yaitu training readiness. Itu nggak ada semua ya di Garmin Forerunner 165. Jadi lu perlu pertimbangkan apakah hal itu penting atau enggak buat lu. Kalau nggak penting ya udah nggak masalah lu pakai Garmin Forerunner 165. Tapi kalau penting ya lu pertimbangkan lagi deh. By the way, kalau untuk training readiness dan training status itu gue udah sering banget bahas, dan kalau misalnya lu penasaran mungkin lu bisa cek video gue terkait si Garmin Forerunner 965 ya. Klik tombol kanan atas ataupun cek linknya di description box dari video ini. Oke, jadi nextnya apa nih? Gue akan upayakan banget untuk langsung kayak kasih video first impression, review, dan long term review. Tapi gue perlu tahu nih, apakah lu seantusias itu untuk mengetahui lebih jauh Garmin Forerunner 165? Karena seperti yang lu tahu, review-review yang ada di YouTube channel VIA Official itu semuanya bersifat independen. Kalau misalnya ada yang gue suka, gue bilang suka. Ada yang gue nggak suka, gue juga langsung utarakan di video nggak suka. Jadi kalau misalnya boleh berikan kayak sinyal, kayak nanya, komen, atau enggak via Instagram @werinofficial atau enggak di TikTok di @werinofficial. Kalau udah tanya-tanya boleh, sehingga bisa memberikan sinyal kuat ke gua kalau misalnya ini perlu banget untuk gua percepat video reviewnya once gua udah punya kesempatan untuk pegang barangnya, yaitu si Garmin Forerunner 165. Thank you, seperti biasa kalau misalnya mau support channel ini bisa banget dengan membeli produk-produk yang gua udah bahas. Biasanya link produknya itu ditaruh di description box. Thank you and bye-bye.